Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahman kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Sejumlah wisatawan Pantai Segara Sari Manggar melanggar protokol kesehatan tidak mengenakan masker. Pihak pengelola berkali-kali menegur namun tidak diindahkan. Sejumlah tempat wisata di Kota Balikpapan mulai kembali dibuka seperti yang terlihat di Pantai Segara Sari Manggar, Balikpapan Timur. Tak kurang dari 1.000 pengunjung, baik wisatawan lokal maupun luar Kota Balikpapan, memadati setiap akhir pekan. Namun pihak UPTD Pantai Manggar menyayangkan sikap pengunjung pantai yang sering acuh dan mengabaikan protokol kesehatan di kawasan Pantai Manggar. Di pintu masuk UPTD Pantai Wisata Segara Sari, Pantai Manggar memasang spanduk pemberitahuan untuk menggunakan masker, melarang lansia masuk ke kawasan pantai dan balita dan pelarangan untuk berenang. Namun banyak wisatawan yang melanggar, mulai tak menggunakan masker, membawa balita hingga lansia serta berenang. Namun pengunjung berdalih akan tetap menjaga jarak saat bermain di pantai. Asalnya dari Gunung Pipa. Oh, Gunung Pipa asli Balikpapan ya, Pak? Oke. Ini sudah mulai liburan sama keluarga, Pak? Iya. Pak, kan tahu nih ada protokol kesehatan, gunakan masker, tidak boleh membawa anak umur di bawah 5 tahun. Ini tahu, Pak, sebelumnya? Boleh. Tapi kan kita kan jaga jarak, Mas. Nggak khawatir, Pak? Khawatir sih ada, tapi kayak apa ya? Sudah hampir 6 bulan sih kita nggak pernah jalan-jalan apa? Jalan-jalan gitu, Mas. Tapi kita jaga jarak aja lah dari orang lain. Luar ya, Pak ya. Iya. Covid ini memang kita dibatasi pengunjung, paling banyak satu hari Minggu itu 1.000 aja, Pak. 1.000 orang. Iya. Untuk anak-anak juga seperti anak bayi di bawah 5 tahun kita larang masuk, dan juga untuk manula juga yang 60 ke atas kita larang masuk. Tapi sejak juga kita mengantisipasi, Pak, mereka kan ikut tingkat orang tuanya. Jadi serba salah juga kita di pantai, dan juga untuk berenang juga kami sudah ditegur juga oleh dari dinas kesehatan kota, katanya untuk berenang dilarang juga. Kami juga sudah pasang kemarin juga spanduk-spanduk, tapi ya sudah juga kita masih tetap berenang, mereka, ya? masih tetap mereka berenang. UPTD Pantai Segara Sari Manggar kerap mengingatkan pengunjung untuk patuhi protokol kesehatan menggunakan pengeras suara namun tak diindahkan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Enam orang guru SMA di Kabupaten Pasir mengadu ke DPRD Kaltim. Mereka mengeluhkan status sebagai aparatur sipil negara provinsi dan ingin pindah dengan status menjadi pegawai negeri sipil kabupaten. Berikut informasinya. Para guru ini menceritakan nasib mereka yang semula bekerja sebagai guru SMA Negeri 1 Tanah Grogot, tapi kemudian dimutasi menjadi guru SMA Negeri Batu Engau yang jaraknya sekitar 75 km dari rumah mereka di Tanah Grogot. Lantaran mutasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim itu, ke-6 guru mengusulkan agar status kepegawaian mereka pindah dari provinsi menjadi pegawai kabupaten. Alasan para guru mengajukan pindah status kepegawaian karena saat dimutasi mereka tidak tahu apa alasannya. Belakangan beredar rumor bahwa para guru dimutasi karena dianggap sebagai provokator yang menyebabkan adanya siswa SMA Negeri 1 berunjuk rasa tahun lalu. Saya di sini mewakili teman-teman, kita ada berenam. Kami adalah guru-guru, sebelumnya kami adalah guru-guru SMA 1 Tanah Grogot. Beberapa waktu lalu kami dimutasi oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi, karena provinsi kan di bawah SMA kan di bawah provinsi, dimutasi, dan ketika kami menerima SK mutasi, kami tidak mendapatkan alasan kenapa kami dimutasi.
tanpa ada alasan yang jelas gitu loh. Nah, tapi sebagai ASN kami menerima hal itu. Tetapi situasi berkembang adalah adanya ketidaknyamanan dari rumor-rumor yang beredar yang dihadapi oleh teman-teman kami, yang istilahnya cenderung negatif rumor tersebut, baik di tempat kami yang baru ataupun di tempat kami yang lama, sekolah yang lama. Kemudian kami berinisiatif ingin mutasi atau pindah ke daerah Kabupaten Pasir. Jadi yang semula di bawah provinsi, kami ingin mutasi ke daerah kembali ke kabupaten. Usulan pindah kepegawaian diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir, tapi mereka terhambat saat mengusulkan ke Dinas Provinsi Kaltim. Lantaran itu mereka mengadukan nasib mereka ke DPRD Kaltim. Ketika proses mutasi itu di Pasir kami alhamdulillah diterima dengan baik, tetapi ketika dari provinsi itu tidak mau melepas atau sedikit mempersulit kami lah gitu. Artinya kami coba menghadap kepala sekolah kami melempar ke dinas provinsi. Kami menghadap dinas provinsi, tapi kepala provinsi melempar ke sekolah kami lagi. Akhirnya kami semacam dipimpong seperti itu gitu loh. Sedangkan Bapak Ibu kan tahu sendiri jarak di SMA Pasir kan cukup jauh. Jadi akhirnya kita coba mengadukan nasib kami ini ke anggota dewan di provinsi ini, yang mudah-mudahan bisa membantu niat kami ini. Kami kan sederhana saja, kami hanya minta pindah kembali ke kabupaten kota. Jadi tidak lagi di bawah provinsi. Itu saja kok sederhana maksud kami. Jadi kami Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin mengapresiasi perjuangan para guru. Setelah menerima aspirasi para guru di ruang fraksi PKB, kemudian dikawal ke Komisi 4 yang membidangi pendidikan. Pertama, saya sangat mengapresiasi kedatangan dan kehadiran teman-teman Bapak Ibu guru dari Kabupaten Pasir yang mengeluhkan tentang ada tindakan yang sewenang-wenang dan diskriminasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan kepala dinas cabang Pasir. Memindahkan mereka tanpa prosedur, tanpa alasan, tanpa ada upaya-upaya lain. Setidaknya ada teguran lisan, teguran tertulis, tapi ini langsung pindah. Mereka pun tidak mengerti alasannya kenapa kan itu. Nah, saya selaku anggota DPRD mendengarkan keluhan itu, dan tentu saya akan memperjuangkan agar teman-teman guru ini bisa mendapat kesempatan atau mereka berkeinginan untuk sebenarnya pindah dari pegawai provinsi, pindah beralih menjadi pegawai kabupaten kota dan ingin mengajar di SMP di Kabupaten Pasir. Oleh karena itu saya minta kepada Kepala Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi untuk tidak mempersulit proses pemindahan ini, dan saya juga minta kepada teman-teman. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Jelang akhir September, situasi Kota Samarinda belum berubah dari status zona merah. Wali Kota Syahri Jaang telah meminta kepada aparat penegak hukum, termasuk Satpol PP, untuk bertindak tegas terhadap warga yang melanggar peraturan Wali Kota nomor 43 yang mewajibkan memakai masker dan larangan berkumpul. Berikut informasinya. Selama 4 hari terakhir tanggal 25 sampai 28 September, terjadi penambahan 519 kasus positif baru di Kota Samarinda. Pelonjakan ini membuat status di Kota Samarinda semakin berada di zona merah. Pelonjakan sangat tajam terjadi pada tanggal 25 dan 26 September, yakni 426 kasus. Kemudian mengalami penurunan kenaikan pada 2 hari berikutnya, tanggal 27 dan 28 September, yaitu sebanyak 93 kasus positif baru. Tingginya kenaikan jumlah pasien positif baru membuat Wali Kota Syahri Jaang bertindak keras. Dia meminta kepada seluruh aparat hukum untuk menertibkan masyarakat. Bagi pelanggar yang tidak memakai masker dan kerumunan dikenakan hukuman denda atau kerja sosial. Bahkan untuk tempat usaha bisa dicabut izin usahanya. Oleh sebab itu Pak Dandim, bahwa Kapolres dan seluruh peserta apel yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan seluruh staf, kita tidak ada lagi sosialisasi, kita tidak ada lagi himbauan. Mulai hari ini yang kita lakukan adalah
tindakan untuk melaksanakan sanksi yang telah ditegaskan, dirumuskan di dalam Perwali. Langkah tegas Wali Kota Samarinda diapresiasi anggota Komisi 4 DPRD Kaltim, Puji Setiawati. Anggota DPRD Kaltim yang juga istri Wali Kota Syari Jaang ini mengatakan kondisi di Samarinda harus dilakukan penertiban masyarakat yang ketat. Menurut Puji Setiawati, Wali Kota Samarinda pernah menempuh kebijakan pelonggaran dari physical distancing karena jumlah yang tertular dalam perawatan tersisa hanya beberapa orang. Tapi saat ditempuh pelonggaran yang terjadi adalah pelonjakan penularan yang sangat besar hingga sekarang. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat? Pada awal kan kita sempat wali kota sudah mulai membuka ya, tempat olahraga boleh dilakukan. Bahkan kami juga beberapa kali mengunjungi beberapa lokus-lokus usaha agar masyarakat kembali bangkit karena ekonomi adalah salah satu yang kita tunggu-tunggu dalam rangka memulihkan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM. Kita bersepeda di beberapa lokus, di Nasi Kuning kita berhenti makan dan sebagainya, tetap dengan protokol kesehatan. Ternyata begitu dilonggarkan sedikit, Keenakan Bu ya. masyarakat Samarinda seperti itu, ya kan? Nah, oleh karena itu wali kota juga tidak gegabah, kan gitu. Setelah melihat kondisi ternyata tidak menguntungkan, bertemu lagi SKPD ada, dikaji kembali, kan gitu. Dari Dinas Kesehatan memberi masukan seperti apa, Dinas Pendidikan seperti apa, dari kepolisian dan sebagainya. Maka keluarlah Perwali yang pertama. Buntut dari pelonjakan jumlah pasien positif di Kota Samarinda, masyarakat juga ada yang memproteksi lingkungannya, seperti dilakukan di perumahan Telkom Sungai Keledang Samarinda Seberang. Hanya membolehkan warga yang tinggal di situ memasuki kawasan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Teka-teki siapa bakal diusulkan oleh DPD Partai Gerindra mengisi suara Wakil Ketua DPRD akhirnya terjawab. Rapat pleno partai dipimpin Andi Harun itu memutuskan Seno Aji menggantikan posisi pimpinan lembaga legislatif itu. Nama Seno Aji yang sekarang menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim ditetapkan sebagai calon Wakil Ketua DPRD Kaltim dalam rapat pleno DPD Partai Gerindra Kaltim. Namanya diusulkan sebagai calon tunggal ke DPP Partai Gerindra dan masih menunggu persetujuan dari DPP. Usulan pergantian pimpinan DPRD Kaltim lantaran Andi Harun yang menduduki jabatan itu harus mundur dari anggota DPRD Kaltim sebagai konsekuensi maju dalam Pilkada Kota Samarinda. Dia telah mengirim surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD sejak 22 September lalu. Partai Gerindra di DPRD Kaltim memiliki 8 kursi, yakni Andi Harun, Agus Wandi, Ekti Immanuel, Bagus Susetyo, Seno Aji, Henry Pailan, Ahmed Reja Falevi, dan Baharudin Muin. Andi Harun sebagai anggota DPRD akan digantikan peraih nomor 3 besar saat Pileg lalu, yaitu Mas Hari Rais. Kita sudah lakukan rapat pleno di DPD dan memang itu nanti akan menunggu surat keputusan dari DPP. Memang kalau di rapat pleno hanya diusulkan satu nama. Nah, kita menunggu perkembangan selanjutnya dari DPP yang ada di daerah sekarang. Artinya keputusan itu kira-kira kapan Bang bakal dikeluarkan? Kalau keputusan dari DPP kurang lebih 1 minggu dari sekarang. 1 minggu ya? Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasil dari DPP. Sebenarnya sudah ada namanya Pak? Kalau nama dari DPD dari hasil rapat pleno memang mengusulkan nama saya sebagai pengganti Pak Andi Harun. Namun kita perlu juga menunggu keputusan DPP karena itu baru sebatas usulan ke DPP.
Andi Harun maju dalam Pilkada Kota Samarinda sebagai calon wali kota berpasangan dengan Rusmadi Wongso. KPU telah menetapkan 3 nama pasangan yang siap berlaga, yakni nomor urut 1 Barkati Darlis Patalongi, nomor urut 2 Andi Harun Rusmadi Wongso, dan pasangan nomor urut 3 Zairin Zain dengan Sarwono. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Tempat penyewaan pelampung di kawasan Pantai Segara Sari, Manggar turun drastis akibat COVID-19. Dibukanya kembali Pantai Segara Sari, Manggar menjadi harapan baru bagi pelaku usaha di kawasan pantai. Para pengusaha penyewaan ban pelampung di kawasan Pantai Segara Sari kembali berlega hati sejak awal September kawasan pantai kembali dibuka. Seperti pada minggu ini, sejumlah lokasi penyewaan ban pelampung kembali membuka lapaknya seperti sedia kala. Terbukanya pantai wisata andalan Balikpapan ini tentu menjadi pengharapan baru bagi warga sekitar yang sejak dulu mengais rejeki di kawasan tersebut. Salah satunya Andi yang sudah lama membuka jasa penyewaan pelampung ban. Namun meski sudah dibuka, keuntungan yang didapat tidak sama seperti sebelum adanya wabah corona. Jika sebelum ada corona, dalam sehari di akhir pekan, dirinya bisa mendapatkan untung sekitar 400 hingga 500 ribu. Namun saat ini, dalam sehari di akhir pekan hanya mendapatkan untung 100 ribu. Ban bekas yang disewakan mulai 5.000 hingga 15.000. Corona ini berapa sih abang bisa dapat duit? Sebelum corona ya minimal ya 500-400an. 500-400an bisa bang. Untuk jasa penyewaan ya, ban sama bola ini juga. Ini kalau satunya berapa bang? Kalau bebeknya 20. Ban kalau kecil? Bannya kecil itu 10, yang sedang 15. 15. Itu pakai hitungan jam? Ya, sepuasnya itu. Sepuasnya ya bang ya. Tapi kalau sekarang semenjak adanya corona gimana bang? Ya drastis. Berapa sehari bang? Sehari ya paling 100-200? 100 aja. Paling mentok 100 bang? 100. Pernah nggak dapat sama sekali? Belum pernah sih. Belum pernah ya bang? Tapi pasti ada ya bang? Pasti ada. Diharapkan pemerintah Balikpapan mampu menggenjot sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19 sehingga berimbas pada usaha kecil warga yang berada di sekitar Pantai Segara Sari, Manggar, Balikpapan Timur. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Lambatnya Pemprov Kaltim dalam menyalurkan bantuan yang dibutuhkan warga terdampak pandemi COVID-19 dikeluhkan oleh aktif organisasi LAKI. Lembaga Anti Korupsi Indonesia Korda Kaltim, menurut Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim bukan hanya lambat, tapi menunjukkan lemahnya manajemen kependudukan di benua etam. Inilah respon Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim, Rusman Yakub, atas keluhan yang disampaikan oleh aktivis organisasi LAKI pekan lalu.
Melalui Sekretaris Laki Ramadan Ilham, lembaga ini menyoroti kinerja Pemprov Kaltim yang lambat dalam menyalurkan bantuan sosial. Laporan yang diterima Laki untuk Kota Samarinda, bantuan dari APBD Kaltim untuk Kota Samarinda saja baru 10%. Padahal bantuan sosial kepada masyarakat sangat dibutuhkan sebagai stimulus agar perekonomian tidak terpuruk terlalu jauh. Lambat, jujur saja memang sangat lambat. Lambat, tetapi ada permakluman yang kita ini, karena ternyata ini kan contoh problem yang mendasar saya lihat itu karena pemerintah provinsi takut sekali dengan duplikasi data, gitu, takut sekali, dan dia tidak mau ini, maka itu yang membuat lambat. Sementara kita tidak bisa sampai hari ini, ternyata kita tidak bisa mengharap yang namanya NIK itu. Bantuan untuk warga Kaltim dialokasikan dari 3 sumber keuangan, yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Pemprov Kaltim telah menganggarkan dana refocusing sebesar 538 miliar, yang diantaranya digunakan untuk membantu warga Kaltim yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan diberikan 3 tahap, namun untuk tahap pertama saja belum tuntas seluruhnya. Menurut Rusman Yakub, situasi pandemi memberikan petunjuk kelemahan sistem penduduk dan data di benua etam. Dia melihat kelemahan itu menjadi tugas pemerintah untuk memperbaikinya. Artinya kalau sejak awal kita mengandalkan NIK, apalagi kalau dia bersumber dari aplikasi dari elektronik, mestinya kan tidak susah, tapi nyatanya kan susah juga. Artinya sekali lagi saya ingin katakan bahwa pandemi ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa lemahnya manajemen kependudukan kita, betapa lemahnya manajemen data kita. Urusan begini ya masih memakan waktu berbulan-bulan untuk verifikasi dan validasi. Hanya karena ketakutan kita untuk ganda, double entry segala macam. Padahal semestinya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.